Halo, K-Drama Story balik lagi untuk mengulas cerita wabah dan zombie di Drama Kingdom Season 1 Episode 2. Gimana guys episode satunya? Udah mulai tegang ya? Episode 2-nya juga gak kalah seru. Oke, kita mulai ceritanya. Putra mahkota Lee Chang dan Kasim pribadinya Muyong akhirnya tiba di klinik Dongnae. Klinik terlihat sangat sepi dan anehnya banyak sekali bambu runcing yang mengitari area tersebut. Dengan kewaspadaan, Lee Chang dan Muyong masuk ke dalam klinik untuk mencari tabib Lee. Tanpa sengaja, Lee Chang menginjak lantai kayu yang sudah rapuh. Betapa kagetnya putra mahkota dan Kasimnya ketika melihat apa yang ada di bawah lantai kayu itu. Ternyata banyaknya mayat bersimbah darah yang digabung dan diikat tali. Karena tidak ada orang di klinik tersebut, maka Lee Chang mencari petugas daerah setempat untuk mengevakuasi mayat-mayat yang tidak tahu sudah berapa lama keberadaannya di klinik Dongnae. Mayat yang sudah dievakuasi telah dipindahkan ke tempat lain. Pria yang bernama Yongshin kembali ke klinik Dongnae setelah mencari bambu dari hutan. Ia menanyakan keberadaan mayat-mayat di bawah lantai kepada para petugas. Tidak hanya Yongshin, ternyata tabib Sobi pun kaget karena mayat-mayat sudah dievakuasi dan dipindahkan ke area kantor kepala daerah. Sobi dan Yongshin berlutut kepada kepala daerah untuk segera memindahkan dan mengikat kembali mayat-mayat tersebut serta menjelaskan bahwa mayat akan bergerak berubah menjadi zombie ketika malam tiba. Tapi apa boleh buat, mereka hanya mendapatkan kekecewaan dan ditahan karena telah menyembunyikan semua mayat di klinik. Sayang sekali, kepala daerah dan Kasimnya tidak percaya dengan perkataan Yongshin dan Sobi. Karena pada malam hari inilah yang akan terjadi. Seperti yang sudah dibahas di episode 1, wabah ini berawal dari bunga ungu yang dipercaya apabila diteteskan air liur dan ditempelkan kepada orang yang sudah mati, maka akan hidup kembali tapi berubah menjadi monster yang haus darah manusia. Karena keserakahan Kelanco, paduka raja yang sudah mati pun dihidupkan kembali dengan mengutus tabib Lee. Asisten tabib Lee yang menjadi korban paduka raja dibawa ke klinik Dongnae dan dagingnya dimasak oleh pasien bernama Yongshin. Pada akhirnya pasien yang memakan daging tersebut berubah juga menjadi zombie. Malam pun tiba. Satu persatu mayat terbangun berubah menjadi zombie dan mengagetkan kepala daerah serta semua orang yang melihatnya. Kekacauan pun mulai terjadi dan mengakibatkan jatuhnya korban lebih banyak lagi. Anak laki-laki pertama dari Kelanco yang merupakan kepala pengawal akhirnya dapat menemukan putra mahkota di klinik Dongnae. Pertengkaran pun mulai terjadi hingga petang dan mereka mendapati tabib Lee yang sudah berubah menjadi zombie di tempat tersebut. Kepala pengawal yang melawan zombie tabib Lee tergigit di sebagian tubuhnya. Tak lama kemudian berubahlah juga hingga mencari darah manusia yang masih hidup. Lee Chang yang berada di tempat yang sama mencoba melarikan diri, tapi sudah tidak bisa dan pada akhirnya memotong bagian leher dari sang pengawal kerajaan. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus di K-Drama Story. Don't forget to like, comment, and subscribe guys!